Tabe pun, nabe tabe sikan dua numpang cawa. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Hari ini saya Fikri di Studio 33 di Ngoprek, ngobrol bareng Pertakindo. Sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan terima kasih buat Bang Vidi sama Bang Waras dari Pertakindo yang sudah hadir dan juga sudah memfasilitasi mengisi alat-alat di Studio 33 ini. Wah, ya, nih, makasih ya, makasih. Sebelum mulai makasih dulu ya. Disebut. Iya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Kita terbuka ya. Oke, Nah, siap. tadi saya sudah sebut namanya. Mungkin kalau ada yang belum tahu, kita kenalan dulu ya. Yang pertama di sini ada Bang Vidi Wirawan Tinto STMT, Ketua Pertakindo, Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Provinsi Lampung, dan juga ada wakilnya Bang Waras Budi Hartawan ST. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting ya. Sehat sekarang itu nomor satu, itu yang penting. Oke. Sudah lama nih sebenarnya kami dari Studio 33 mau mengundang dari abang-abang dari Pertakindo ini, tapi sibuk ya. Jadwal tenaga ahli di mana-mana gitu kan. Jadi baru hari ini bisa bergabung bersama kita di Studio 33. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu nih apa itu Pertakindo gitu kan. Mungkin dari Bang Vidi nih bisa diceritain sejarah atau gimana sih bisa ada Pertakindo di Lampung ini. Oke, terima kasih. Santai aja, Bang. Oke. Kayaknya grogi banget. Kenapa sih? Kenapa Oke, sih? Pertakindo ya. Pertakindo ini memang termasuk asosiasi profesi lah yang belum lama. Oh, belum lama ya? Belum lama di Indonesia itu. DPP itu terbentuk di awal tahun 2015. 15. Kemudian vakum, aktif kembali di tahun 2018. Kemudian mulai membentuk DPD termasuk Lampung ini yang termasuk salah satu pionir ya dari 7 DPD pertama yang melakukan musda, musyawarah daerah. Nah itu kemudian kebetulan ini kan inisiasinya memang dari Perkindo ya. Perkindo itu Persatuan Konsultan Indonesia. Nah itu asosiasi badan usaha yang menginisiasi perlu juga dibentuk asosiasi profesi untuk ya. Melayani anggota-anggota Perkindo lah itu, makanya dibentuk Pertakindo ini, Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, yang isinya pun notabene kebanyakan ya anggota-anggota Perkindo itu sendiri, seperti saya dan kawan-kawan yang lain rata-rata memang anggota Perkindo. Nah, saya juga mungkin mau memperkenalkan pengurus-pengurus di Lampung ya. Ini kebetulan yang hadir saya dan ada Pak Waras sebagai wakil ketua, ada juga sekretaris Pak Iwan Syarif dan bendaharanya Bapak Wayan Aryudi. Sebenarnya mereka pengen hadir di sini cuman karena Nantilah next time lah ya. Ya, next time. Mungkin agak rame kalau kan. Nggak muat juga tempatnya Oke. kalau rame. Nah, kembali lagi ke sejarah Pertakindo. Di Lampung kita musda tahun 2018, bulan Juli ya, bulan Juli waktu itu di Bukit Randu Hotel. Itu langsung dari provinsi kita di apa namanya tuh? Dilantik. Nah, dilantik oleh asisten 1 waktu itu Pak Taufik. Tahun 2018 itu ya, Bang? Iya, 2018. Nah, dari situ kita mulai berpikir, saya dan pengurus lainnya berpikir kita ini asosiasi profesi yang ibaratnya paling bungsu pada saat itu kan. Yang lain kan sudah melanglang buana belasan tahun bahkan. Nah, kalau kita mau santai-santai ya Tinggalan. Ya nggak bisa lari ya, nggak bisa mengimbangi mereka ya. Jalan satu-satunya ya kita harus berpikir out of the box. Betul. Ya kan, jadi apa nih yang bisa bikin Pertakindo dikenal orang gitu? Apa? Saya
berhubung teman-teman satu frekuensi pengurus ini kan, jadi think tankersnya banyak. Jadi mereka kasih ide ini, oke kita jalan. Ya salah satunya yaitu ya kita kalau di dunia marketing ini, kalau boleh saya pinjam sedikit istilahnya, itu kalau kita produk baru mau muncul ya kita nempel ke produk yang sudah terkenal kan. Betul. Tapi kan nggak mungkin kita mau nebeng di asosiasi lain yang sudah terkenal. Nah itu ya kita berpikir salah satunya lembaga yang bisa kita tebengin ya dunia pendidikan, perguruan tinggi. Makanya pada saat saya diwawancara pada saat musda itu ya kami berniat kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, kampus-kampus yang ada di Lampung. Padahal belum kebayang mana yang mau menerima kita. Belum ada waktu itu. Tapi udah dicetuskan dulu sampai di berita online tuh disebutkan itu niat saya, jadi keinget terus kan mana yang diincar dulu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah ada 7 ya, 7 perguruan tinggi swasta yang dan negeri MOU ya, yang sudah bekerja sama dengan salah satunya kampus tercinta ini, Saburai. Nah ini salah satu wujud kerjasama kita, salah satunya kemarin kita sempat uji coba kompetensi di lab teknik ya. Kemudian Ibu Rektor juga bersedia bahwa Saburai bisa dijadikan sebagai tempat uji kompetensi. Salah satunya karena kita ini konsultan teknik, berarti uji coba yang kita lakukan yang berkaitan dengan teknik sipil kan. Nah, kebetulan yang Saburai punya lab yang mumpuni dan bisa memenuhi standar, ya kita lakukan di sini pada saat itu. Dan itu disaksikan pusat dan BNSP ya, BNSP. Oke. Oke. Kalau kampus itu mah biasanya emang terbuka lah kalau kerjasama apapun asal sifatnya positif. Biasanya kami pasti terbuka. Tadi menarik Bang, mungkin belum banyak juga yang tahu apa sih sebenarnya beda. Tadi sebut Perkindo, Pertakindo, itu bedanya apa sebenarnya? Oke. Perkindo itu asosiasi juga, cuman dia lebih mengayomi badan usaha seperti CV, PT-PT yang bergerak di bidang konsultan. Nah itu di Lampung ini kan cukup banyak lah. CV yang bernaung di Perkindo gitu. Nah, sementara Pertakindo ini asosiasi profesi yang isinya adalah tenaga ahli yang ada di Perkindo gitu loh. Tenaga ahli di dalam perusahaan konsultan itu harus ada penanggung jawab teknik lah namanya. Nah, penanggung jawab ini harus salah satu syaratnya memiliki sertifikat kompetensi. Nah, itu jadi tugas Pertakindo nih buat mengawal ini betul, ya, keluarnya sertifikat ini ya. Betul. Oke. Nah tadi terus berarti tahun 2015 baru masuk Lampung. Baru masuk Lampung. Nah itu masa bakti masa jabatannya berapa lama nih pengurus Pertakindo? 5 tahun. 5 tahun. Berarti Bang Vidi kemarin dilantik 2018 ya, berarti masih ada bulan Juli 2018 ya. Masih ada 1 tahun. Oke, masih ada. Masa ini boleh 2 periode, 3 periode atau sampai seumur hidup? Gitu? Kalau di ADRT 2 kali ya. 2 kali ya berarti ya. Tapi kalau saya jabatan itu nggak terlalu ini ya. Awal saya menjabat sebagai pengurus Pertakindo, yang saya siapkan itu bukan saya akan mencalonkan lagi periode kedua. Justru saya meregenerasi, menyiapkan generasi selanjutnya pengurus. Siapa yang bisa? Ya teman-teman kita. Yang kita mulai karena kita sering kerjasama gitu. Mana yang muncul, yang punya. Nah itu kita lihat. Ya saya berpikir seperti itu. Jadi nggak usah lama-lama lah. Ya kan? Ngapain 2 periode? Yang penting Renya berjalan ya. Luar biasa. Ya justru dengan kita menciptakan generasi baru itu antusias mesin asosiasi itu berjalan gitu. Dan saya setuju, organisasi yang baik itu yang bisa mencetak kader-kader. Betul. Yang bisa meneruskan kinerja. Oke. Saya ke Bang Waras nih. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Tujuan dari Pertakindo ini apa nih sebenarnya? Baik, makasih Mas Hos ya.
Fikri, Fikri. waduh. Masih ngawang-ngawang yang Iya, tadi. iya, iya. Karena terbangun dengan 2 telepon tadi langsung konsentrasinya bubar. Izin ketua, jadi tujuan Pertakindo sendiri membantu program pemerintah untuk menciptakan tenaga ahli bersertifikat. Dari kebutuhan kita saat ini hampir 42.000, itu yang tersedia baru 5.000 tenaga ahli seluruh Indonesia. Jadi tugas berat asosiasi profesi termasuk Pertakindo itu menciptakan tenaga ahli baru yang bersertifikat untuk agar undang-undang jasa konstruksi itu bisa dijalankan. Karena saat ini jujur aja seperti ada banyak beberapa tenaga ahli dia mempunyai SKK atau SKA, surat kompetensi ahli atau surat kompetensi kerja itu lebih dari 1. Makanya kemarin ada undang-undang baru bukan peraturan pemerintah baru, dia hanya 1 tenaga ahli itu harus hanya punya 5 SKA. 1 SKA 1 bidang, kayak sipil dia harus punya cuma boleh 3 maksimal. Dan duanya di manajemen pelaksanaan, tidak boleh lebih dari itu. Kalau sebelumnya saya sendiri dulu sudah pernah punya 10 SKK, 10 SKA, tapi sekarang kita kenapa itu dibatasi, Bang? Untuk tidak ada tumpang tindihnya tenaga kerja di dalam suatu tahun anggaran memiliki banyak pekerjaan di oke. Namun saat ini kekurangan terhambat di jumlah tenaga ahli yang punya sertifikat tersebut. Nah, makanya dari Perkindo lahir Pertakindo, kemudian sekarang ini kita sudah melahirkan LSP Pertakonas. Apa itu? LSP ini lembaga sertifikasinya, pekerjanya. Jadi kalau sebelum ada perundang-undangan yang baru 2017 itu kita ada LPJK. Nah, LPJK ini sekarang hanya ada di pusat. Betul. Peraturan pemerintahan baru itu hanya ada di pusat. Sekarang Pertakindo insya Allah kalau lisensinya sudah keluar, sertifikasinya hanya tinggal kita daftarkan lagi ke LPJK. Nanti kalau sudah kita daftar LPJK pusat, berarti tugas berat yang tadi dibagi beberapa asosiasi itu kita bisa melaksanakan langsung untuk mensertifikasi teman-teman tenaga ahli teknis yang khususnya teknik sipil, karena kita kecabangannya cabang khusus LSP khusus teknik sipil yang bercabang di 20 provinsi untuk dapat mensertifikasi anggota baru maupun anggota lama yang belum lengkap sertifikasinya, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini yang saya tanya yang menarik ya. Itu yang disertifikasi apakah hanya mahasiswa teknik ataukah sarjana teknik, atau boleh nih? Kayak misalnya saya nih sarjana komunikasi mau ikutan sertifikasi, apakah bisa? Kalau di LSP kita atau di Pertakindo kita khusus teknik sipil. Oh, teknik sipil ya. Nanti kalau Mas Fikri mau bersertifikasi karena bukan teknik sipil, dia ada di teknik informatika. Nanti ada tenaga ahli teknik lainnya. Ada SKA juga di informatika, namanya SKA telematika. Di telematika, namun yang di manajemen itu Mas Fikri juga bisa ambil. Ada manajemen proyek, manajemen konstruksi, manajemen mutu, manajemen pengahlian aset setelah proyek, kemudian manajemen pengendalian K3, manajemen pelaksanaan K3, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Karena jadi ada asosiasi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya informatika sendiri, kalau pertanyaannya berarti khusus buat teknik sipil ya. Jadi kalau saya mau tersertifikasi, saya harus ambil teknik sipil dulu berarti ya. Kalau ke Pertakindo. Tapi sebenarnya kalau dia ngambilnya tenaga terampil, kalau Mas Fikri mau ambil yang jenjang, jadi saya balik lagi. Jadi sekarang peraturan yang baru tidak pakai SKT. SKT ini untuk pelaksana dan analisis. Kemudian SKA itu untuk tenaga ahli. Untuk undang-undang yang terbaru, peraturan yang terbaru, peraturan pemerintah yang terbaru itu dia pakai jenjang. Mas Fikri bisa ambil ke Pertakindo, tapi jenjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dianalisis bisa. Enggak, 6 masih di tataran analisis. Apa itu pelaksana?
Oh, pelaksana ya. Pelaksana ahli gedung, pelaksana ahli jalan, hanya pelaksana. Jenjangnya sampai 6. Yang jenjang 1 2 itu biasanya untuk tukang. 1, 2 tukang. 1 2 3 itu tukang sampai tukang ahli itu sampai mandor. 4 5 6 itu analisis dan pelaksana. 4, 5, 6 Ya. pelaksana ya. Bisa masuk juga di Pertakindo, tapi anggotanya di jenjang SKK-nya di jenjang 4 5 6. Jadi tidak dipisah. Kalau sebelumnya kita masih dipisah, ada SKT, surat keterangan terampil. Yang kedua sertifikat keterangan terampil, yang SKA sertifikat keterangan ahli. Sekarang semua dilebur jadi SKK, surat keterangan kompetensi, surat kompetensi kerja, sertifikat kompetensi kerja. Nah, dibagi 9 jenjang. Nah, untuk yang non teknik sipil itu hanya bisa sampai jenjang 6 maksimal. Oke loh. Siap. Jadi kan sekarang ini kampus anak mahasiswa yang lulus ini memang dituntut punya sertifikat Ya. kompetensi. Jadi udah pas nih ya, kita ada kerjasama Siap. DMO ya. Jadi marketnya jelas. Jadi mahasiswa yang mau lulus ini harus diajak gitu buat ikut ini berarti Ya. kan. Jadi sehingga ketika lulus jadi nggak cuma teori aja nih di kampus ya kan, Ya. tapi juga ada sudah tersertifikasi ketika mau kerja. Oh, dia sudah ada bekal nih. Betul. Gitu kan, sertifikat. Oke, kita balik lagi, udah panjang lebar. Kita balik lagi nih ke Pertakindo nih. Visi misinya belum saya tanya malah. Oh, Nah, ya. visi misinya apa sih Pertakindo ini, Bang Fidi? Kalau secara garis besar ya, kalau visi Pertakindo ini ya menjadi sebuah asosiasi profesi ya yang bisa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul berdasarkan nilai hidup dan nilai kehidupan beragama, yang nantinya ya tentu bisa berperan aktif dalam percepatan laju pembangunan di Indonesia. Sementara misinya ya yang jelas membina dan meningkatkan kualitas serta memberikan tenaga ahli yang sudah menjadi anggota kita, kemudian lebih kredibel, berorientasi global, dan tentu saja beriman teguh dan peduli terhadap manusia dan kemanusiaan. Wih, luar biasa ya visi Nyontek. misinya. Gak apa-apa. Terlalu panjang jadi Kita bukan garis ujian. besarnya gitu. Kita bukan ujian, jadi nyontek gak apa-apa. Ya, oke. Bang Widi, jadi siapa aja sih yang bisa jadi pengurus atau anggota Pertakindo? Apakah semua orang bisa atau memang orang-orang yang konsultan aja atau gimana? Atau misalnya kalau teman-teman yang lihat mau gabung nih, dia ngerasa sarjana teknik atau dia konsultan teknik mau gabung, bisa gimana caranya mungkin? Oke. Terbuka. Pertakindo ini sebetulnya memang namanya sih perkumpulan tenaga ahli. Jadi sebetulnya siapapun boleh menjadi anggota, baik dia memiliki sertifikat maupun tidak. Oh, itu boleh bisa. siapapun berarti ya. Pokoknya Mas Fikri mau jadi anggota Pertakindo nih, tinggal input aja kita punya website, bisa online. Nanti saat penuhi syaratnya udah jadi dapat KTA anggota. Tapi SKK belum tentu. Tapi SKK belum tentu. Itu ada jenjangnya lagi, proses asesmen segala macam. Sebenarnya. Jadi siapa aja boleh ya jadi anggota makanya ya. kita untuk anggota kita sudah tersebar di 34 provinsi. Kalau di Lampung sendiri berapa yang sudah mendaftar jadi anggota resmi? Kalau di Lampung sudah di atas 200 orang. Itu baik yang memiliki sertifikat maupun hanya KTA ya. Jadi kan ada beberapa rekan-rekan juga yang non teknik sipil yang pengen punya ada kepentingan baik itu akademis untuk mereka kan pengen ya itu banyak yang pengen sih jadi anggota Pertakindo, ya kita welcome gitu. Siapa aja boleh ya. Betul. Ya itu tadi saya juga bersyukur ya dengan umur muda Pertakindo ini kita bisa solid sesama pengurus baik di Lampung maupun dengan DPD lainnya dan pusat DPP. Jadi kita berpikir ya kita harus lari gitu misalnya, dan nggak dilakukan, mungkin nggak banyak dilakukan oleh asosiasi yang lain. Ya. Di tengah ya bukan sebenarnya nggak mudah juga Mas Fikri. Betul. Ya, di tengah pandemi gini kan banyak betul perubahan kebijakan, kemudian ada kebijakan PPKM itu sebenarnya agak menyurutkan langkah kita, agak menghambat lah. Tapi nggak menyurutkan, artinya
kita tetap tembus DPD sampai di angka 20 DPD yang 20-an. terrealisasi 20. 20. Nah, itu udah cukup syarat Luar biasa ya. sebagai asosiasi terakreditasi. Ini informasi juga ya. Ya, agak sedikit pamer kayak. Apa. Jadi kita ini waktu kita terdaftar sebagai asosiasi di Pertakindo ini, kita ini urutan 60-an, 67 atau 67 dari asosiasi profesi yang ada Seluruh Indonesia ya. Iya. seluruh Indonesia pada saat itu. Dianggap yang salah satu yang termuda lah ya, waktu itu. Tapi ketika kita kejar akreditasi, kita bisa finish di ranking 30 Iya. 30 apa kalau nggak salah. Hampir separohnya kita melampaui asosiasi di atas kita. Artinya akreditasi ini kan salah satu tiket kalau kita mau lanjut membentuk LSP, lembaga sertifikasi profesi. Karena ada masa transisi ini LPJK sudah kebijakannya tidak lagi mengurusi SBU dan SKK. Nah, itu perlu dibentuklah LSP. Nah, Pertakindo kalau dipikir secara matematis agak sulit sebetulnya kita bisa membentuk. Tapi buktinya hari ini kita Bisa, sudah ya. punya LSP. Luar biasa. Sudah di lisensi tanggal 14 kemarin, ini tinggal nunggu Pendaftaran ke LPJK. Kita sudah bisa berjualan lah istilahnya itu kan. Itu Nanti udah banyak kita sudah Mas Boleh, Fikri. boleh. Ditunggu. kita sudah nampung nih banyak teman-teman. Kapan nih bisa bikin SK? Ya kita tampung dulu datanya. Iya. Ya, tinggal nanti dari pusat sudah bisa ya kita launching gitu. Jadi asosiasi sama kayak kampus ya, ada akreditasi kayak sekolah juga Oh ya. iya. Iya. Betul. Jadi benar-benar terdata gitu ya. Luar biasa. Dan nanti berkala kita di surveillance 6 bulan sekali kita dicek di lagi sekolah ya. cek lagi Iya. masih hidup nggak di Lampung. Iya. Iya, betul. Karena memang benar banyak asosiasi Surveillance. cuman nama aja. Biasanya karena ada ikut beberapa asosiasi profesi juga ya cuma kegiatan setahun sekali gitu. Iya. Tapi nggak jalan gitu, nggak continue daripada nggak ada kegiatan aja gitu. Ya, luar biasa. Oke, ke Bang Waras dulu nih. Siap. Rencananya ke depannya apa nih? Baik. Pertakindo ini mau buat apa nih, suatu yang gegap gempita mungkin. Kalau butuh kerja sama kampus ya boleh disampaikan. Baik, makasih Mas Ya. Fikri. Jadi sesuai dari tadi visi misi yang dipaparkan oleh ketua tadi, kita menindaklanjuti apa yang sudah kita rapatkan di rapat provinsi, rapat kerja provinsi, kemudian kita laporkan ke rapat kerja pusat. Khusus untuk Lampung itu kita akan mempertajam lagi kerjasama kita ke kampus-kampus dan lebih detail lagi mungkin. Kenapa lebih detail? Karena kita sudah produk, ada perusahaan tadi itu perusahaan LSP ini memproduksi tadi itu atau SKK untuk teman-teman mahasiswa yang sudah masuk semester akhir atau penyusunan, itu kita adakan pelatihan BIMTEK dia biasanya kalau sipil kan jalan jembatan gedung gitu kan, atau SDA lah kan sebenarnya. Itu yang kita adakan peningkatan karena tugas berat kita juga mau di Lampung, salah satu barometer Pertakindonya pusat harus paling tidak tahun ini dia bisa tambah sampai 1.200 anggota yang bersertifikat. Makanya kemudian selain dengan kampus, kita kerjasama dengan dinas-dinas PU yang ada jakonnya, bina jasa konstruksinya, kita akan masuk ke kabupaten kota maupun provinsi. Seperti itu paling yang baik. Kemudian meningkatkan strata pendidikan pengurus dan kompetensi pengurus. Jadi kita kerjasama dengan beberapa kampus, terpaksa pengurusnya harus ambil S1, S2, yang belum S2 ngambil S1, terus kita ngambil lagi profesi. Paling tidak bisa dilihat yang kemarin mungkin pengurus termasuk ketua nih kemarin baru SD, sekarang kita terpaksa harus MT. Besok kita setahun lagi doktor. Amin. Jadi selain kita pembinaan tarik anggota baru untuk masuk, juga kita peningkatan Di dalam ya? di dalam kompetensi dan strata pendidikan kita. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin terakhir nih closing statement dari Bang Waras mungkin Siap. sebelum nanti ke Bang Pidi. Apa yang disampaikan ke masyarakat yang menyaksikan podcast Studio 33 kali ini tentang Pertakindo? Baik, untuk masyarakat Lampung pada umumnya dan pada khususnya teman-teman tenaga teknik
di Lampung. Jadi kita Pertakindo ini sudah mulai bergerak lebih maju lagi. Bahkan seperti Pak Pidi bilang tadi itu, kita dari 30 itu kita 7 asosiasi profesi yang yang memiliki LSP terlisensi. Marilah sama-sama kita bangkitkan lagi dunia konstruksi, dan bagi teman-teman mahasiswa silakan kami tunggu untuk bergabung di Pertakindo Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Bang Benny terakhir. Oke, closing statement. Ya. Saya lebih menyoroti kepada rekan-rekan muda ya, rekan-rekan muda supaya jangan alergi untuk berorganisasi lah. Cocok. Lebih ke kita nggak apa-apa baru, tapi kita punya semangat baru juga. Ini kita Pertakindo sudah kasih contoh real gitu bahwa kita baru tapi kita tidak bisa sudah bisa menyamai dengan asosiasi lain gitu. Itu saja mungkin. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Benny dan Bang Waras. Terima kasih sudah bersedia hadir di Studio 33 di Ngoprek, ngobrol bareng Pertakindo. Oke ya. Nanti kalau misalnya ada info-info terbaru, ada yang mau disampaikan buat masyarakat, nggak cuma masyarakat Lampung, karena dengan adanya digital seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa melihat kita sekarang. Siap. Ya, jadi boleh main-main lagi ke sini, ajak teman-teman yang lain. Ya. Siap. Terima kasih, makasih juga buat seluruh penonton yang sudah menyaksikan saya di Studio 33. Kami semoga tadi sedikit ngobrol-ngobrolnya bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waterloo 567.